Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menampilkan presentasi untuk UAS Bank Lembaga Keuangan. Di sini kami terdiri dari dua kelompok. Yang pertama ada Abdul Malik Okta Julfiansyah dan saya sendiri Ramadan Tikal Sangadi dari kelas MA19 C1. Dosen pengampu kami Pak Parulian. Baik, untuk soal yang pertama, jelaskan secara singkat pengetahuan apa yang Anda dapatkan dari keseluruhan inti mata kuliah ini. Selama pembelajaran di mata kuliah bank dan lembaga keuangan, pengetahuan yang saya dapatkan ialah tentang manfaat sistem keuangan, kesehatan dan rahasia bank, kredit bank, clearing, asuransi, sewa guna usaha, pegadaian, modal ventura dan intech, kartu plastik dan dana pensiun, pasar modal, likuiditas, pengalihan aset, realokasi pendapatan, kemudian transaksi aset keuangan, Bank Indonesia, manajemen bank yaitu bank umum maupun bank syariah, bank pengkreditan rakyat (BP) atau juga disebut BPR, lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun dan pegadaian, pasar uang dan pasar modal, dan lembaga keuangan. Nomor 2, salah satu lembaga keuangan non-bank adalah asuransi. Menurut Saudara Kikal, apa yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi menurun? Berikan contoh kasus dan apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut. Baik, di sini penyebab kurang kepercayaannya masyarakat terhadap asuransi adalah sering terkendala dengan pelayanan yang belum memuaskan, seperti proses klaim yang berbelit-belit dan sulit dicairkan. Sulitnya proses klaim menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Kesulitan klaim asuransi menyebabkan terjadinya erupsi kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Kata Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank atau IKBN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edi Setiadi dalam Half Day Seminar HUT ke-36 Media Asuransi bertajuk Peran Public Relations dalam Kesuksesan Bisnis Asuransi. Di Jakarta, menurut OJK, jumlah perusahaan asuransi di Indonesia per 31 Desember 2015 terdiri dari asuransi umum 76 perusahaan, asuransi jiwa 50 perusahaan, resuransi 6 perusahaan, asuransi wajib 3 perusahaan, dan asuransi sosial 2 perusahaan. Contoh kasus asuransi kecelakaan pada dasarnya produk asuransi yang dapat menjamin risiko kecelakaan diri kita adalah asuransi kecelakaan diri. Asuransi kecelakaan diri menjamin tertanggung dari suatu kecelakaan akibat dari luar yang menimpa dirinya, misalnya selama 1 tahun atau selama satu perjalanan. Apabila telah memiliki produk asuransi kecelakaan diri lalu mengalami kecelakaan yang melukai dirinya, patah kaki semisal, maka biaya pengobatan atau perawatan di rumah sakit akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Oke, kita masuk nomor 3. Salah satu lembaga keuangan non-bank adalah Pegadaian dan cukup banyak perusahaan gadai di Indonesia sebagai kelompok. Anda didatangi salah satu perusahaan gadai tersebut yang disertai dengan bukti foto dan coba Anda jelaskan alur proses peminjamannya hingga pencairan pinjaman secara lengkap, dan apabila terjadi gagal bayar, bagaimana proses lelangnya? Menurut Anda, Saudara Malik. Laptop, barang elektronik lain, motor, mobil, atau barang bergerak lainnya. Dengan keunggulan prosedur pinjaman cepat,
hanya butuh 15 menit, pinjaman mulai dari 50.000 sampai 500 juta atau lebih. Tenor 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali tanpa harus membuka rekening, pinjaman dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening nasabah. Dengan ketentuan atau syarat pengajuan yaitu fotokopi KTP, memiliki barang jaminan untuk agunan kendaraan bermotor, membawa BPKB dan STNK asli, nasabah menandatangani surat bukti RAN SBR. Pegadaian tidak bisa seenaknya melelang barang milik nasabah yang gagal bayar. Ada aturan main dan batas waktu yang harus disepakati terlebih dahulu. Pegadaian dianggap sebagai salah satu opsi untuk mendapatkan uang cash di tengah kondisi sulit karena pandemi virus COVID-19. Namun dalam kondisi tertentu ada nasabah yang tidak memungkinkan untuk melunasi pinjamannya. Jika sudah pada tahap ini, biasanya pihak pegadaian akan merekomendasikan mobil untuk dilelang. Dengan menghubungi nasabah, nasabah minta untuk dilelang. Meski tak dilakukan sepihak, pegadaian akan mengarahkan nasabah untuk merelakan mobilnya dilelang karena tidak ada kemungkinan ia dapat melunasi peminjamannya. Memang kalau sudah jatuh tempo, itu menjadi keputusan, tapi bisa dilakukan persuasif terlebih dahulu. Ada pemberitahuan melalui surat atau SMS kepada nasabah. Biasanya untuk lelang itu setelah tanggal cut off itu ada masa jeda 15-30 hari. Nomor 4, salah satu lembaga keuangan non-bank adalah pasar modal yang membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan pendanaan usaha melalui Initial Public Offering atau juga disebut IPO. Bagaimana perkembangan IPO di pasar modal di masa pandemi? Tolong dijelaskan, Saudara Kikal. Di sini pasar modal Indonesia terbukti mampu bertahan di tengah badai pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun 2020. Seperti diketahui, indeks harga saham gabungan IHSG sempat jatuh hingga ke posisi terendah di level 3.900 setelah pemerintah mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Namun menjelang akhir 2021 ini, pasar modal disebut telah pulih dari dampak pandemi. Pasar modal Indonesia telah pulih dan kembali mencetakkan rekor-rekor pertumbuhan baru baik dari segi perdagangan, pertumbuhan perusahaan, catat serta investor, kata Direktur Utama Bursa Efek Indonesia atau BIE Inarno Jajadi di acara CEO Networking 2021. Baik, di pertanyaan nomor 5, menurut Anda, Saudara Malik, bagaimana peluang dan tantangan industri keuangan non-bank IKNB pada tahun 2022 ini? Tolong dijelaskan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Ketua Komisioner OJK Wimbo Santoso menyampaikan kredit perbankan pada 2022 dilaksir bertumbuh sekitar 7,5% dengan peningkatan dana pihak ketiga atau juga disebut DPK sebesar 10%. Perkiraan ini katanya sejalan dengan tantangan ekonomi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,2%. Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan arah kebijakan tersebut di atas, dan juga proyeksi ekonomi kita sekitar 5,2% pada tahun 2022. Kami memproyeksikan di 2022 akan lebih baik dari tahun lalu, sehingga kredit kami perkiraan akan tumbuh sekitar 7,5%. Dan dana pihak ketiga atau juga disebut DPK tumbuh sekitar 10%. Pada acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan 2022 dan peluncuran taksonomi hijau Indonesia. Baik, terima kasih.
Mungkin sekian dari presentasi kami berdua untuk UAS ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari presentasi kami berdua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait. Tadi yang awal gue lupa nyalain ini anjir.